Kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan wajib untuk kita tinggikan, saudara. Gak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita. Tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita, tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati, saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan, saudara. Berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya. Sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah, mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap menjaga ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul? Betul. Habaib zuriyah nabi, ulama pewaris nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar, saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa, saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Ba'alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya, saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu, saudara, udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama, saudara. Dua-duanya dimiliki, saudara. Nah, kemudian saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama, bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini, untuk terus melanjutkan dakwah. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan, bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo, menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya, tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk, saudara, mau diadu habaib sama kiai. Kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada, saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib? Nggak tahu. Ya udah terserahlah. Cuk,
pikiri. Hah? Cuk pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngelihat begini nih, habaib sama kiai di atas panggung nih, saling salaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus saudara, jangan mau diadu domba. Betul. Nah tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik ya ikhwan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawab jangan. Kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul, betul. Mau percaya boleh gak? Boleh. Nggak percaya? Mau percaya boleh gak? Boleh. Nggak percaya? Sudah, nggak usah ngadu dom. Nah, Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat saudara, siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya. Nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain, Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak saudara? Nabi difitnah saudara? Enggak, kita nggak mikirin itu saudara. Ya tapi ini mereka ngancem-ngancem Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancem-ancem. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Yang enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok begitu Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib saudara, jangan. Kami punya kakek moyang datuk-datuk kami dulu saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya saudara. Sayyidina Zaid saudara dibunuh, Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah turunan Sayyidina Hasan dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh saudara. Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir. Angkat tangan semua sampai ke belakang. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah baik, sebelum saya akhiri saudara, saya mengajak semua yang ada di sini. Kita bersatulah dan kita berjuanglah sebagaimana Nabi telah ajarkan kita. Tapi ingat, Nabi juga ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi resiko perjuangan. Jangan pernah takut saudara. Jangan pernah takut. Nah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita. Faqala ta'ala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, untuk Allah menangkan, tunjukkan agama yang benar itu di atas semua agama. Catat akhir ayatnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci.
Di ayat yang lain saudara, Allah nyatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka fitnah agama Islam, mereka hina agama Islam, mereka hina ulamanya, mereka hina habaibnya saudara. Tujuan mereka apa? Untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah janji Allahu mutimmu nurih. Allah janji Allah akan menyempurnakan cahayanya. Allah akan menangkan ini agamanya. Enggak usah khawatir. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci. Ini menarik. Di ayat yang pertama Allah mengatakan walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik benci. Yang kedua walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci, saudara. Maka itu kita dalam memperjuangkan Islam jangan takut. Habib nanti dibenci, nggak ada urusan, nggak ada urusan dibenci, saudara. Nanti dimusuhi, nggak ada urusan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun musyrik benci, kafir benci. Orang Jakarta bilang masa bodoh amat, saudara. Dan orang Banten sama Jawa Barat bilang sabodo teing. Orang Pasuruan bilang preketek. Orang Madura bilang cok bekere. Betul? Betul. Orang Madura bilang apa? Bilang apa? Yang kompak bilang apa? Bilang apa? Nah, saya mau tanya nih sekarang. Jadi kalau Anda berjuang besok dibilang ekstrim, apa jawabnya? Yang kompak. Sekali lagi. Ayo jawab yang kompak. Semua jawab yang kompak. Siap berjuang. Siap bersatu, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib. Kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, udah begitu aja, masa bodoh. Betul? Setuju? Tapi jangan salah jawab. Jangan besok pagi ibunya bangunin sholat subuh. Ayo sholat subuh udah azan cok ke kiri. Kacau itu. Kacau tidak? Itu salah tempat tuh. Betul? Betul? Nah, jadi kalau dibangunin subuh bangun, berangkat sholat subuh. Setuju? Jadi ada tempatnya saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi sekarang saya mau tanya lagi saudara. Semua siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela Nabi? Siap bela Habib? Takbir! Kalau bela Islam disebut ekstrem, kalau disebut keras, kalau disebut radikal, kalau dibenci, kalau difitnah, kalau dipanggil polisi, kalau diganggu preman, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir, takbir. Oh begini orang Madura nih, mantap udah. Takbir. Oh begini orang Madura nih, mantap udah. Lulus semua, alhamdulillah. Maka itu sini coba Habib Muhammad bin Hadi rame-rame. Tadi Kiai Jurgis udah membawakan aksi bela Islam bersama kita, betul? Nah, cuman tadi saya lihat kurang semangat. Yang di bawah semangat, kiainya semangat, yang di bawah bengong. Jangan. Ini hari saya minta semua ikut membawakan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah nanti insya Allah Habib Muhammad bin Hadi bersama grup tim hadrahnya membawakan aksi bela Islam. Sabar, tunggu dulu, sabar. Yang berikutnya, saudara, sebelum kita membawakan aksi bela Islam, saya mau kasih kabar gembira dulu. Mau kabar gembira? Betul? Ini ada kabar gembira nih di Indonesia. Setan sama setan lagi berantem. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau setan sama setan lagi berantem, jangan dipisahin. Aduin,
Ada yang nanya, kok Habib begitu sih ngadu-ngadu? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau ngadu domba nggak boleh. Ngadu ayam nggak boleh. Ngadu manusia apalagi. Kalau ngadu setan. Oh, di sini banyak ulama nih. Jawab lagi lah sendiri. Ayo saya mau tanya, adu domba boleh gak? Jawab semua yang kompak. Adu domba halal atau haram? Adu manusia, adu setan. Setan setan lagi berkelahi, saling cakar-cakaran, saling buka-bukaan boroknya, saling lapor-melapor saudara. Alhamdulillah. Ada yang nanya saya, Habib Rizik, ini Indonesia lagi banyak demo, lagi ribut, kok Habib tenang-tenang aja? Apa Habib nggak turun lagi kayak aksi 212? Saya ditanya begitu, jawab jangan. Saya bilang tunggu dulu, belum waktunya. Ini setan sama setan lagi berantem, gelar tikar, pakai kopi, makan jagung, nonton, betul, betul. Setan sama setan lagi berkelahi, tenang aja. Ntar kalau setan sama setan berkelahi, setan yang satu kalah, setan yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Setuju gak? Siap lawan setan. Siap perang lawan setan. Takbir. Tuh, ini anak muda nanya, Habib setannya siapa? Lu jangan nanya dong. Dia nanya setannya siapa? Kalau saya jawab, pulang dari sini ditangkap lagi. Masya Allah, udah paham belum setannya? Udah paham belum? Paham? Ya udah saudara, jangan nanya lagi. Udah kita sama tahu, saudara, emang ini negeri, saudara, lagi menyedihkan. Bagaimana tidak, saudara? Dulu zaman Pak Harto dengan segala kekurangannya, pejabat-pejabatnya itu tingkat-tingkat menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, tidak angkat kaki. Kalau ada pertanyaan, saudara, jawabnya sopan. Kalau sekarang enggak, lihat menteri-menteri jawabnya cara pejabat. Ibu-ibu teriak, saudara, harga telur mahal. Menteri jawab, biar aja ayam sendiri. Ibu-ibu teriak lagi, saudara, cabai mahal. Pejabat jawab, ya tanam cabai sendiri. Ini bukan jawaban pejabat. Betul, betul, betul. Ada lagi, saudara, bapak-bapak juga teriak, listrik mahal. Apa dia bilang? Ya jangan pasang listrik. BBM mahal, ya jangan punya motor. Ini menteri macam apa jawab begini? Ada lagi yang lebih kurang ajar, saudara. Rakyat, saudara, ini rakyat nih protes. Apa dia bilang? Rakyat jangan protes. Kau punya jasa apa dengan negara? Nggak usah protes, pergi kau dari Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, zaman Pak Harto nih Kiai dulu yang ngalamin, ada gak pejabat jawab begitu Pak Kiai? Nggak ada. Jawabnya sopan. Udah gitu bilang apa? Jasanya rakyat. Rakyat nggak punya jasa, nggak usah protes-protes. Kalau protes, pergi dari Indonesia. Kurang ajar. Siapa bilang rakyat tidak punya jasa? Rakyat beli baju bayar pajak, beli peci bayar pajak, beli kain kena pajak, makan di restoran kena pajak, bayar listrik ada pajak, beli kuota HP ada pajak, ya betul? Saya mau tanya, rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Rakyat bayar pajak kepada negara, berarti rakyat berjasa kepada negara, betul? Takbir. Enak ngomong rakyat nggak berjasa, pala lu bumingan. Enak ngomongnya tuh pejabat, udah gitu pakai ngusir. Tunggu dulu, rakyat nih semuanya bayar pajak, saudara. Apa yang nggak dipajakin? Kain sorban dipajakin, handuk dipajakin. Kita belanja di minimarket semua udah kena pajak, saudara. Nggak ada yang nggak kena pajak. Bahkan catat baik-baik, 82,4% pendapatan Indonesia saat ini dari pajak. Tambang kita kemana? Emas kita kemana? Logam kita kemana? Nikel kita kemana? Kemana semua tersebut? 82% pendapatan Indonesia saat ini dari pajak yang kau cekek dari rakyat. Giliran rakyat ngomong, nggak usah protes, nggak ada jasanya, keluar aja dari Indonesia. Lu yang keluar.
Betul. Takbir. Ini yang ngomong begini nih menterinya saudara, punya 16 perusahaan. Periksa itu 16 perusahaannya, apa sudah bayar pajak? Jangan nyalain rakyat dibilang nggak boleh protes, nggak boleh itu rakyat bicara, kurang ajar. Ini negara yang berdaulat rakyat, rakyat yang bayar pajak, dan rakyat berhak untuk menyampaikan suaranya. Betul. Takbir. Nah, makanya saya mau tanya, jadi sekarang ini kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara. Kacau. Rakyat di mana-mana teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Presidennya hidup Jokowi. Kacau dah. Udah jangan diterusin, gue pulang ditangkap lagi ntar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Udah ringkesannya aja deh. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi, tapi korupsinya kolong meja. Tahu di kolong meja? Artinya apa? Masih ada rasa malu. Ada korupsi, bukan gak ada di kolong meja. Zaman reformasi korupsinya naik ke atas meja. Naik ke atas meja. 10 tahun kemarin nih presidennya korupsi sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi ala kulli hal, sekarang Allah jawab doa kita. Di mana-mana ulama beristighatsah, di mana-mana ulama berdoa, dan yang menariknya di mana-mana umat pada baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Tahu gak arti asghilidz zalimin bidzalimin? Kita mohon kepada Allah agar orang zalim dibikin sibuk sama orang zalim. Nah ini nih gobolnya nih. Allah adu yang zalim yang zalim. Yang zalim lagi berantem, lagi ribut saudara. Allah adu.